it is President Sukarno who addresses you. But more than that, though, it is a man, Sukarno, an Indonesian, a husband, a father, a member of the human family. I speak to you on behalf of my people, those 92 million people of a distant and wide archipelago, those 92 million people who have lived a life of struggle and sacrifice, those 92 million people who have built a state upon the ruins of an empire. They and the people of Asia and Africa, of the American continent and the European continent and the people of the Australian continent, they are watching and listening and hoping. They see in this organization of the United Nations a hope for the future and a prospect of the present. Imperialism is not yet dead. People sometimes say imperialism and colonialism is dead. No, imperialism is not yet dead. It is dying. Yes, the tide of history is washing over its battlements and undermining its foundations. Yes, the victory of independence and nationalism is certain. Still, and mark my words well, the dying imperialism is dangerous as the wounded tiger in a tropical jungle. Salam, pecinta sejarah. Untuk sekedar speak up alias bicara, kami, negara merdeka yang berdaulat, di hadapan para pemimpin dunia dibutuhkan sosok yang bukan hanya jenius, tetapi bernyali dalam setiap tindakannya, Gan. Berdaulat menentukan arah kebijakan negara tanpa intervensi negara lain. Itu yang selalu digaungkan para pemimpin negara. Memang terlihat santun, tapi di belakang, sudahlah, no comment. Ya, zong lagi, si kepriwe. Kata berdaulat untuk sekelas Amerika dan Rusia mungkin saja tidak ada masalah. Mereka yang punya PBB. Siapa yang berani mengusik mereka? Dari kekuatan militer, jelas membuat rontok nyali. Jadi, jangan asal koar-koar kan. Di nuklir, rontok di GNT. Lantas, kalau suatu negara tidak mempunyai militer sekuat Amerika atau Rusia, apa harus pasrah didikte kebijakan negara lain? Kalau pemimpinnya kaleng-kaleng, iya. Jadi sebagai orang tua yang bijak, aku sih yes. Hal tersebut tidak berlaku untuk Indonesia, kan? Walaupun status Indonesia merupakan negara yang baru merdeka di tahun 1945 di tangan Presiden Soekarno, Indonesia menjelma menjadi salah satu negara yang berpengaruh di kawasan dan menjadi top global player. Sepak terjang sang proklamator di dunia internasional membuat beberapa pihak panas dingin. Beberapa aksi tersebut adalah: yang pertama, kunjungan diplomatik Presiden Soekarno ke Moskow dalam rangka meningkatkan kerjasama. Kalau di era modern, mungkin terlihat biasa saja. Tapi saat itu, pasca Perang Dunia Kedua, apalagi Amerika dan Uni Soviet terlibat perang ideologi. Ngeri-ngeri sedap. Butuh nyali dalam mengambil langkah ini. Apa yang dilakukan Presiden Soekarno jelas pesan untuk pihak Barat kalau Indonesia mempunyai posisi tawar. Yang kedua, di Kongres Amerika Serikat, Presiden Soekarno berbicara tentang dasar negara Indonesia, yaitu Pancasila. Immediately we had proclaimed our independence in August 45. We attached as preamble to our constitution the Pancasila. Artinya apa? Menurut admin, Presiden Soekarno ingin menegaskan posisi di dunia internasional bahwa Indonesia sebagai negara yang mempunyai tujuan dalam bernegaranya. Jadi jangan coba-coba cari masalah. Yang ketiga, masih di sidang PBB. Presiden Soekarno menyinggung tentang kebebasan setiap negara dalam menentukan nasibnya dan mengajak setiap negara menjaga keamanan tanpa penjajahan. And they are facts, are recognized.
There will be no peace in this world and no release of tension. I appeal to you, please place the authority and the moral power of this organization of states behind those who struggle for freedom. Lebih lanjut, sang proklamator menegaskan Irian Barat merupakan bagian dari Indonesia. I speak from experience. That is the situation in West Irian. That is the situation in the 1/5 of our national territory which still labors under imperialism. Jangan kira Presiden Soekarno hanya retorika saja, Gan, tanpa dukungan. Kalau cuma omong saja, ya. Faktanya, pihak Republik Indonesia melobi Uni Soviet untuk memberikan hak suara di PBB dan suplai alat militer ke Indonesia. Dengan berototnya kekuatan tempur, pihak Barat akan berpikir dua kali jika ingin berkonfrontasi dengan Indonesia secara terbuka. Our own troops stand guard by land. Kesempatan ini dimanfaatkan Presiden Soekarno melobi pihak Amerika untuk memaksa Belanda angkat kaki dari Irian Barat. Dan hasilnya, Belanda menyerah atas konflik Irian Barat dengan Indonesia. Yang keempat, Presiden Soekarno membentuk CENEVO, Conference of the New Emerging Forces, di tahun 1965 setelah Indonesia memutuskan hengkang dari keanggotaan PBB. Banyak yang berspekulasi hengkangnya Indonesia dari PBB karena kebijakan PBB saat itu tidak sejalan dengan Indonesia. CENEVO ini merupakan blok kekuatan baru yang terdiri dari negara-negara berkembang. Pembentukan poros kekuatan baru ini dimaksudkan untuk meredam pengaruh dua kekuatan blok barat dan blok timur. To pronounce our own name, Indonesia, it was taboo in Dutch time. And who is fighting against that imperialism? Not Sukarno only, not Sukarno alone, not the Indonesian nation alone, but there are other forces in the world which are also fighting that imperialism. The new emerging forces. Namun rencana ini dibatalkan di tahun 1966 setelah Pak Harto menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia yang kedua. Itu beberapa sepak terjang seorang Soekarno dari Indonesia untuk dunia. Jadi, bukan hanya Amerika dan Rusia saja kan yang mempunyai sejarah dengan pemimpin level dunia. Kita juga punya. Bagaimana menurut juragan-juragan tentang sepak terjang sang proklamator di kancah dunia internasional? Salam, pecinta sejarah.